Malang atau Unikama merupakan salah satu kampus swasta terkemuka di Kota Malang. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan berbasis impact, Unikama ingin menghasilkan lulusan yang tak hanya mandiri namun juga kreatif dan toleran. Kira-kira bagaimana ya Unikama ini mewujudkan misi tersebut? Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada Rektor Universitas Kanjuruhan Malang, Bapak Dr. Peter Sihertian. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Vira. Iya. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Iya. Kita sekarang ngobrol santai aja, Pak ya. Mungkin bisa dimulai dari isu yang lagi hangat nih, Pak. Baru-baru ini kan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, itu mencanangkan sebuah program kampus merdeka. Kampus ya betul Merdeka ya. Belajar. Merdeka Kampus Belajar. Merdeka. Jadi kayak masih program Merdeka Belajar begitu ya, Pak ya. Ya. Nah, ini kalau dari pandangan Bapak Peter sendiri bagaimana sih Pak program ini? Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan esensinya sebenarnya kalau kita mau mengatakan ini sebuah paradigma pendidikan yang baru atau ada perubahan paradigma, ya mungkin bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang jelas esensinya itu kan ingin mendorong dunia kampus agar pembelajaran itu lebih otonom, lebih fleksibel, dan lebih inovatif. Dengan pilihan-pilihan pembelajaran yang ditawarkan pada mahasiswa, sehingga konsep kebebasan atau merdeka belajar itu mengena gitu loh. Oke, jadi mungkin dasarnya itu mahasiswa tuh bisa bebas belajar. Betul, mahasiswa bisa melakukan pilihan-pilihan, karena kalau nanti kita lihat dalam kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan itu memang mahasiswa nanti diberikan kebebasan untuk memilih apa namanya dalam berbagai tawaran pembelajaran itu. Oke. Lalu dari Unikama sendiri untuk mewujudkan idenya Pak Nadiem ini, itu kira-kira sudah ada langkah-langkah strategis atau bagaimana Pak? Iya, konsep ini kan dicanangkan di akhir tahun 2019. Iya, masih baru sekali ya Pak. Ya, betul. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan menteri, Permendikbud. Ada 5 kalau tidak salah untuk mewujudkan atau mendukung kebijakan itu di awal tahun 2020. Sehingga bagi dunia kampus termasuk Universitas Kanjuruhan, ya tentunya kita perlu mempersiapkan. Kemarin kita sudah mengumpulkan para guru besar, para dekan, para ketua lembaga untuk mencoba. Kita masih tahapannya brainstorming. Ya, kita masih minta masukan. Nantinya kita akan merumuskan sebuah rumusan kebijakan internal dalam rangka untuk mengimplementasikan konsep kampus merdeka ini. Ya, karena itu ada kaitannya dengan banyak hal. Mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian di dalam kurikulum. Kemudian mungkin ada perencanaan program karena seperti yang kita ketahui kan ada konsep pembelajaran 3 semester, 40 SKS, 2 semester di luar, dan 1 semester 20 SKS boleh di dalam lintas prodi kan begitu. Berarti kan kita perlu menyusunnya sambil kita coba juga berdialog, berdiskusi dengan berbagai kampus yang lain supaya kita ada kesamaan pandangan dalam menyikapi kebijakan Pak Menteri yang baru ini. Nah, tadi Bapak Rektor sempat membahas tentang revolusi industri 4.0. Kira-kira bagaimana ya Universitas Kanjuruhan ini mewujudkan hal itu? Sambil berjalan santai kayaknya bisa mendiskusikan hal itu ya Pak ya. Oke, siap.
setelah kita tadi ngobrol panjang lebar, kira-kira gebrakan atau rencana ke depan dari Universitas Kanjuruhan Malang ini apa? Iya, dalam pandangan saya, keberhasilan sebuah organisasi itu sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusianya. SDM, betul. Ya, karena itu SDM inilah yang akan menjadi fokus perhatian saya di dalam mengembangkan kapasitas mereka. Baik kapasitas pendidikannya, jadi mereka studi lanjut yang sekarang S2 otomatis harus ke S3. Kemudian juga dari jabatan akademiknya kita dorong untuk mereka meningkat dari tenaga pengajar ke asisten ahli, lektor kepala sampai dengan guru besar. Itu yang kami harapkan. Tetapi juga kita juga ingin meningkatkan tingkat pendidikan mereka. Tingkat pendidikan. Karena parameter untuk SDM dari penilaian perguruan tinggi itu salah satu diantaranya adalah pendidikan. Ya, kalau semakin banyak perguruan tinggi itu memiliki dosen yang bergelar doktor, itu nilainya semakin tinggi. Kita sekarang mungkin masih hanya sekitar 25 sampai 30, belum mencapai 30% dari total dosen kita yang sudah bergelar doktor, prosentasenya baru sekian itu. Karena itu dalam 5 sampai 10 tahun ke depan kita berharap ya dosen Universitas Kanjuruhan Malang ini sudah mencapai sudah melewati 50%. Karena ketentuan dikti itu untuk SDM kriterianya untuk bisa mendapatkan akreditasi A itu kalau doktornya dan mungkin jabatan akademik lektor kepalanya itu sudah mencapai 50%. Oke, siap. Sekarang saya penasaran nih, kan Unikama ini terkenalnya sebagai kampus multikultural, begitu, beragam ras, budaya, agama, gitu. Nah, ini dalam menghadapi revolusi industri jadi kekuatan, tantangan, halangan atau bagaimana ini Pak, mahasiswa multikultural ini atau kampus multikultural ini? Justru kalau saya melihat di era global ini kan mengakomodasi semua kepentingan manusia yang berasal dari berbagai negara manapun dengan latar belakang budaya, adat dan sebagainya, sistem nilai. Istimewa, betul. Karena itu dalam pandangan saya dan semestinya seluruh sivitas akademika, konsep multikultural yang kita canangkan ini justru menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Karena justru di era global ini konsepnya itu kan unity gitu ya. Unity, betul. Ya, persatuan dari berbagai komponen masyarakat global maupun nasional. Ini faktanya memang negara kita ini negara yang plural. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks global, globalisasi juga mengakomodasi semua kepentingan negara-negara manapun. Karena itu konsep multikultural ini bagi kami ini merupakan sebuah kekuatan ketika dia hadir bersamaan dengan hadirnya era revolusi industri. Seperti itu. Berarti kekuatan ini juga yang nantinya akan menghasilkan lulusan yang makin berkompeten ya Pak ya? Ya, jadi begini, mahasiswa ini kan nanti ketika mereka lulus, mereka kan akan kembali ke masyarakat. Betul. Ya, salah satu tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, saya beranggapan bahwa ketika mereka sudah terbiasa hidup dalam sebuah masyarakat yang plural dengan latar belakang budaya yang bermacam-macam, nantinya mereka kembali ke masyarakat di sana juga atau di luar sana itu juga
kehidupannya juga sangat multikultur, sangat plural, sehingga harapan kami mereka dapat berkomunikasi dengan siapapun dalam komunitas apapun, sehingga kehadiran mereka bisa diterima, tingkat adaptable-nya itu, kemampuan beradaptasinya itu tinggi. Itu jadi ya tentunya kemampuan komunikasi dalam kalau dia berada di sebuah komunitas yang plural, kalau dia ada di masyarakat Indonesia, ya dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kan begitu. Kalau dia berada di masyarakat global, ya harapannya dia bisa berkomunikasi dengan bahasa yang diakui, yang digunakan di masyarakat, di komunitas itu. Berarti ibaratnya mahasiswa Unikama ini sudah mencuri start begitu ya, kayak untuk beradaptasi dengan lingkungan karena di masa kuliah itu sudah terbiasa seperti itu. Betul. Lalu persiapan atau langkah dari Unikama sendiri dalam menghadapi mahasiswanya yang multikultural ini tuh bagaimana Pak? Dari awal masuk hingga lulus seperti itu. Ya, jadi di awal sudah kita perkenalkan pada mereka ketika mereka masuk, ada program P3T itu ya, atau ospek itulah. Oh, ospek ya. Itu sudah kita beri, bekali. Kemudian masih diikuti dengan mata kuliah yang disebut dengan kalau di Unikama disebut mata kuliah jati diri. Oh iya. Seperti apa itu Pak? Jadi ada 3 hal yang kita sampaikan. Yang pertama multikulturalisme itu sendiri, kemudian anti korupsi, dan karena kita ini di bawah naungan PGRI, kita juga memberikan wawasan tentang ke-PGRI-an. Dengan harapan nilai-nilai itu bukan hanya berhenti pada kemampuan mereka untuk menyerap, mengingat, tetapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan kampus, dalam kehidupan masyarakat kampus, sehingga dia bisa, di sini kan ada Madura, ada NTT, ada Papua, ada Jawa, ada Kalimantan. Mereka bisa berinteraksi dalam suasana yang saling pengertian, saling menghargai, dan juga dilandasi oleh nilai-nilai multikulturalisme. Pak, sekarang itu kan kita sedang ada di bulan Februari begitu. Jadi ibaratnya masih startnya gitu Pak dari tahun 2020. Masih ada 10 bulan lagi ke depan. Nah itu kira-kira Pak Peter ini ada harapan apa untuk Unikama di tahun ini atau mungkin ke tahun-tahun berikutnya? Ya, kalau perguruan tinggi itu kan produknya kan lulusan. Iya, lulusan. Ya. Kalau kita kaitkan dengan konsep kampus merdeka, itu kan Pak Menteri berharap supaya lulusan perguruan tinggi itu daya serapnya di dunia kerja tinggi. Nah, kami juga berharap supaya lulusan Universitas Kanjuruhan Malang itu juga keterserapannya di dunia kerja itu semakin hari semakin meningkat. Nah, untuk itu memang perlu dipersiapkan, kan begitu. Karena itu harapan kami dengan proses yang kami lakukan, proses pembelajaran, kemudian baik pembelajaran di kampus maupun di luar kampus, harapan kami bersama seluruh sivitas akademika, pertama tingkat keterserapan lulusan Universitas Kanjuruhan Malang di dunia kerja itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian dari segi tenaga pengajar itu juga bisa menghasilkan karya-karya inovatif. Mereka bisa meningkatkan publikasi ilmiahnya, tentunya dengan memperebutkan juga hibah-hibah penelitian yang ditawarkan oleh Kemendikbud, sehingga penelitian, kinerja penelitian salah satu diantaranya dari kampus ini juga meningkat. Dua poin yang meliputi mahasiswa sekaligus tenaga pengajarnya. Betul. Ya, Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya Pak Peter untuk ngobrol santai siang hari ini. Iya, semoga Unikama selalu diberi yang
terbaik, hasilnya yang terbaik.